Halo guys, kita ketemu lagi dengan Susan JS. Kali ini kita mau bikin bolu nugget ya, buat cap gome. Saya bikinnya sih cap gome, tapi pas di uploadnya mungkin beberapa hari sesudah cap gome ya. Soalnya kan perlu waktu untuk editing, perlu ditranslate ya kan resepnya. Jadi semua temen bisa nonton gitu ya, yang ngerti Indonesia maupun yang tidak ngerti Indonesia ya, yang harus translate pakai Inggris gitu ya. Nah, ini ada di playlist kue kedoyananku. Nah, mula-mula ini ada kacang tanah ya, 150 gram ya, yang bersih. Nah, ini kita panaskan dulu sedikit minyak. Nah, ini udah cukup panas ya. Kita goreng dulu semuanya ya. Karena nanti ini kan kacangnya perlu dikupas kulitnya gitu ya. Nah, kita goreng dulu semuanya. Jangan lupa habis ditonton ya, untuk mendapatkan resepnya dan semua langkah-langkahnya. Tonton sampai habis ya guys. Nah, terus di like, di komen, mau tanya juga boleh ya. Yang belum subscribe, di subscribe ya, tapi tolong ditonton dulu ya, minimal 3-5 menit. Jadi nanti subsnya nggak dianggap spam gitu ya. Oke. Nah, ini sambil diaduk-aduk ya, kita gorengnya agar matangnya merata. Nanti bahan-bahan lainnya kita siapkan sesudah ini ya guys, satu persatu. Suka ada segala macam bahan-bahannya yang masuk ke dalam kacang. Di penjualnya sih kadang ada kerupuk gitu. Karena dia pas waktu taruh di wadahnya kan, pas ngambil-ngambil tuh suka kecampur ya, suka masuk gitu kayak kerupuk kayak gitu sih. Jadi harus kita pilihin. Ini kan nggak kita cuci dulu guys. Nanti kalau misalnya kita cuci, nanti dia meletup-meletup ya, jiprat-jiprat gitu. Nah, ini kita bolak-balik. Jadi biar nggak gosong ya, kita jaga dulu gitu ya. Kalau pas waktu dia udah wangi, udah berubah warna ya, agak sedikit kecoklatan, dan pas ditaruh ke samping wajan ya, dia tuh udah bunyi nyaring, itu tandanya udah boleh. Nah, kita matikan guys agar jangan gosong gitu. Nah, terus kita angkat deh ya, kita angkat nih, kita sisihkan dulu ke pinggir biar jangan terlalu gosong. Oke. Nah guys, ini kacang yang udah dikupas ya kulitnya. Nah, terus kita tumbuk ya, tumbuk sedang aja, jangan terlalu halus ya, nggak terlalu kasar juga nih, kurang lebih segini ya. Jadi pas kita makan nanti tetap nyaman ya digigitnya gitu. Ini kacang yang udah kita goreng tuh ya, begitu ditumbuk dia tuh wangi guys. Ya, kita taruh di wadah tertutup ya. Jadi nanti pas waktu kita tabur, sesudah bolunya jadi ya, itu masih tetap renyah ya, masih tetap crunchy gitu. Kalau disangrai ini bau wangi kacangnya nggak akan seperti ini gitu kan. Dia juga akan lebih coklat muda gitu. Kalau yang digoreng kan lebih coklat tua ya, yang udah mateng gitu. Dan wangi kacang yang udah digoreng mateng tuh beda ya, lebih wangi. Nah, kita beresin guys. Sekarang kita bikin butter crepe-nya dulu ya. Nih, jadi ini ada gula putih 75 gram ya. Kita taruh sedikit air guys, kurang lebih 2 sendok sup ini ya. Nah,
Terus kita nyalain apinya dengan api kecil aja ya guys, biar nggak gosong. Ups. Nah, ya cukup segini, apinya kecil aja. Nah, terus kita aduk-aduk. Aduk-aduk sampai dia mencair ya. Nah, udah cukup nih, 2 sendok sup ini ya, udah cukup. Oke, kita proses bahan lain yang kita perlukan untuk buttercream ya, atau alat bahan untuk mengoles bolunya nanti ya, untuk menempelkan kacangnya nanti ya. Nah, ini adalah mentega yang putih ya, 150 gram. Terus setengah saset vanili bubuk ya. Kita tuang aja. Terus 1 saset susu bubuk, ini ada 27 gram ya. Nanti kita taburkan kalau kita mixer ininya udah mengembang ya, udah halus gitu ya. Setelah kita campur dengan gula, yuk kita. Nah guys, ini mentega putihnya udah tercampur rata ya. Sekarang kita masukin susu bubuknya, masukin semuanya. Terus ini gula cairnya ya guys, lihat nih, gula cairnya nih udah rada dingin ya, udah rada dingin. Terus kita masukin deh sedikit demi sedikit ya. Terus kita aduk deh, nggak mau diaduk pakai mixer, diaduk manual aja juga boleh ya guys. Nih, diaduk manual aja juga boleh. Nih, atau diaduk pakai pengocok bolu yang biasa itu juga boleh. Ini tadi udah saya cabut si mixernya. Nih, kita habisin aja semuanya ini gula cairnya. Oke. Nanti kalau udah selesai kan bolunya belum jadi kan, kita taruh dulu di di kulkas juga boleh. Jadi pas waktu nanti dioles ya, dia tuh udah agak keras ya gitu. Oke, kita proses dulu ini ya guys. Nah guys, untuk bolunya ya, kita perlu margarin cair 100 gram ya. Ini kita cairkan dulu dengan api kecil. Kan kita nanti tuangin ke adonannya kan sesudah dingin ya, sesudah agak anget-anget lah gitu. Jadi ini harus diproses dulu sebelum kita adon ya, sebelum kita mixer adonannya. Ini ada yang jatuh. Kita proses dulu. Bahan lainnya yang kita perlukan untuk bolu yaitu 1 sendok teh TBM ya. Terus ini ada 2 butir telur utuh sama 2 kuning telurnya aja ya. Jadi ada 4 gitu. Ini 1 udah pecah. Terus sama ada gula putih 75 gram ya. Ini udah mencair juga kena putih telurnya guys tuh ya. Nah, ini ada 75 gram tepung terigu yang udah diayak ya. Sama ini pasta mocha ya, sama spatula tentu saja, sama loyang ukuran 20 x 20 ya. Terus kita olesin sekelilingnya pakai margarin, sama dilapisin pakai kertas roti ya. Ini tentu aja buat lidi ya, buat tes tusuk nanti ya. Oke, kita mix. Nah guys, ini adonan telur dan gula dan TBM-nya ya udah mengembang ya, buktinya dia udah putih ya, udah naik dan udah berbusa-busa. Dan tadi saya lihat pas diputar-putar gini ya, udah nggak ada TBM yang tidak larut gitu ya. Nah, sekarang kita masukin
tepung terigunya dulu ya. Oke. Bentar, kita proses dulu guys. Ini mentega cair, margarin cairnya sama tepung terigu dan sedikit pasta mocha ya. Nih, udah saya taruh di dalam adonannya. Nah, sekarang kita aduk-aduk manual aja. Aduk sampai rata ya pasta mokanya ya. Ntar baru kita tuang ke dalam loyang ya. Sementara itu ovennya udah kita panasin ya guys. Nah guys, ini adonannya udah ditaruh di loyang ya. Dapatnya sedikit ya, soalnya kan dia tuh lebih sedikit tepung, jadi lebih ringan gitu ya. Diharapkan dia bisa ngembang sampai ya berapa 5 sentian kayak gitulah ya. Kalau enggak mungkin kita harus bikin satu lagi buat biar bisa tinggi ya. Saya paling deg-degan kalau bikin bolu. Kuncinya di itunya, TBM-nya. Ya, kalau TBM-nya bagus ya, pas waktu kita beli dia masih baru dateng gitu. Nah, dia tuh bisa mekar sampai tinggi gitu. Dan di adonan telurnya juga ya. Kalau telurnya seger dan kita mixernya itu tercampur rata gitu, nah itu bisa. Oke, kita oven dulu selama 30 menit, nanti baru kita cek lagi ya. Udah 50 menit ya. Tadi pas waktu 30 menit kan saya cek bagian atasnya masih basah. Jadi saya tetap di oven lagi sampai 40 menit gitu ya. Tambahin 10 menit gitu. Terus udah gitu, pas 40 menit saya cek bagian atasnya udah mulai rada kering ya. Jadi saya pindahkan ke bagian atas gitu. Nah, sekarang kita coba tes tusuk. Oh, nggak lengket lagi, berarti dia udah cukup ya, udah ngeset. Nah, kita tekan-tekan juga udah bagus tuh. Bagian samping-sampingnya tuh udah terkelupas sendiri kan. Nah, berarti dia udah mateng. Ya, udah kecium baunya sih. Nah, sekarang kita matikan dan kita taruh aja di dalam, biarkan 5 menit. Nanti kalau udah 5 menit baru kita keluarkan ya. Dibiarkan dingin dulu gitu. Terus nanti kalau udah dingin baru kita oles dengan buttercreamnya. Oh ya, buttercreamnya tuh kemarin sama saya ditambahin lagi 25 gram ya gula cairnya, soalnya kurang manis gitu ya. Kalau ini kan nggak begitu mekar ya, dia nggak bisa naik sampai 5 cm gitu seperti harapan kita. Mungkin gimana ya, kalau misalnya mau bikin satu resep yang satu loyang kayak gitu ya, itu berarti harus bikin 2 resep yang kayak gini bolunya gitu. Kalau yang ini sih karena udah mekar ya, karena yang makan juga cuma 2 ya. Yang penting ada ya cemilan buat sore dan buat ngerayain cap gome gitu kan. Jadi udah nggak apa-apa, yang ini nanti sama saya dibagi 2 aja gitu. Jadi 10 cm 10 cm ya lebarnya gitu. Jadi nanti tuh jadi ditumpuk 2 gitu. Ya kan? Jadi buttercreamnya kan jadi pas gitu kan. Nggak cuma satu lapis aja. Ya, oke, nanti kita proses. Nah guys, ini bolunya udah dingin ya. Udah saya potong 2 nih. Nah, ini karena bawahnya ya guys. Ini bawahnya kan ada kertas roti, tadi pas saya tarik dia kan nggak begitu rata ya kayak yang di atas. Jadi permukaannya rada kasar kan. Jadi kalau misalnya nggak licin ya permukaannya, kalau rata kayak gini harus kita potong. Jadi biar nanti pas waktu kita nempel ya, dia tuh nggak lari-lari gitu. Kalau udah agak kasar kayak gini sih nggak apa-apa, nggak perlu dipotong lagi ya, oke? Ini kita ini dulu olesin dulu yang bagian bawahnya ya dengan buttercream.
oles rata semua. Nanti kalau misalnya udah teroles rata, baru kita tumpuk di atas ya. Oke, guys, ini bolunya udah terselimuti semua sama buttercream ya. Buttercreamnya masih ada lebih. Nanti kita masukin ke dalam wadah aja ya. Taruh di kulkas, nanti kapanpun kita mau pakai bisa. Nah kan sekelilingnya udah. Ini nggak terlalu tebal ya. Tadi yang lapisan di dalamnya juga udah dikasih buttercream. Nah sekarang ini kacangnya ya, kita aduk-aduk dulu sampai dia nggak ada yang menggumpal ya. Kan kemarin pas waktu ditumbuk ada yang menggumpal gitu. Nah ini sekarang kalau udah cukup rata, ini kita tabur ya di atas olesan buttercreamnya sampai semua sisi-sisinya tuh tertutupi gitu ya. Oke, kita proses dulu ya guys. Kalian juga bisa ngelihat video-videoku yang di My Daily gitu ya. Oke, sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Makasih untuk semua dukungannya, yang udah like, yang udah subscribe, yang udah nonton, yang udah komen ya. Bye.